Malaikat Jibril pernah berwasiat kepada baginda Rasul. Kata malaikat Jibril, "Aish ma syi'ta fa innaka mayyitun." Hiduplah sesukamu, tapi ingat, suatu saat engkau bakal meninggal dunia. "Wahbub man syi'ta fa innaka mufarraqun bih." Cintailah siapa saja, apa saja sesukamu, tapi ingat, suatu saat nanti kita akan berpisah dengan apa yang kita cintai. "Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih." Berbuatlah sesukamu, lakukanlah apa saja sesuka hatimu, tapi ingat, kelak apa yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Yang pertama, "Ish ma syi'ta fa innaka mayyitun." Hiduplah sesukamu, tapi ingat, suatu saat kita akan meninggal dunia. Apa itu hidup? Hidup adalah suatu sarana untuk kita menuju akhirat. Dan sarana itu disebut dengan dunia. Dunia adalah sarana, tujuan utama kita adalah akhirat. Seseorang tidak mungkin masuk ke dalam surga, dan seseorang tidak mungkin dijebloskan ke dalam neraka kalau dia tidak hidup di alam dunia ini. Karenanya baginda Rasul pernah mengingatkan kita, "Ad-dunya mazra'atul akhirah." Bahwa dunia ini adalah ladang tempat kita bercocok tanam, mengumpulkan bekal untuk kehidupan di akhirat nanti. Karenanya siapa saja yang rajin bercocok tanam, yang rajin mengumpulkan bekal untuk kehidupan akhirat, secara tidak langsung orang tersebut ingat akan tujuan hidupnya. Dengan kata lain, orang tersebut ingat bahwa nanti dia akan pulang kampung ke akhirat. Ibadallah, karenanya kalau kita lihat di masyarakat, ada orang yang tekun ibadahnya. Setiap kali dengar azan dia ke masjid. Setiap kali musola atau masjid mengadakan pembangunan, dia selalu ikut nyumbang. Peduli dengan anak-anak yatim, peduli dengan fakir miskin di sekitarnya. Berarti orang tersebut ingat bahwa dia kelak akan pulang kampung ke akhirat. Tapi sebaliknya, kalau kita lihat ada orang alergi ke masjid, tidak pernah ikut andil dalam kebajikan, tidak pernah berbelas kasih dengan anak yatim dan kaum du'afa, maka orang tersebut secara tidak langsung dia lupa bahwa kelak dia akan pulang kampung ke akhirat. Dan ketika nanti dia pulang kampung ke akhirat, maka sengsara yang akan ia dapatkan. Kita pulang kampung saja, ke kampung halaman kita mudik, kalau kita tidak punya bekal, sengsara kita di jalan. Orang kalau pulang kampung kagak gablek duit, itu naik kereta, kadang-kadang kereta yang paling murah. Di dalam kereta orang-orang pada jajan, pada ngopi, pada beli makanan, pada ngerokok, dia nyanun baik. Kenapa? Agak gablek duit. Sampai stasiun, orang-orang ke kampung naik taksi, minimal naik ojek, dia jalan kaki. Kenapa? Agak punya duit. Entar sampai rumahnya, masuk atau datang ke rumahnya nunggu orang sepi.
dan masuknya lewat pintu belakang. Takut kelihatan ponakan. Kenapa? Karena nggak punya duit. Pulang kampung ke kampung halaman saja, kalau kita nggak punya bekal, sengsara kita. Apalagi nanti ketika kita pulang kampung ke akhirat, kita tidak punya bekal amal soleh, sengsara yang bakal kita dapatkan. Tapi kalau kita pulang kampung ke kampung halaman banyak duit, oh gagah kita. Naik kereta paling mahal, Argo Bromo, yang jalan cepet banget, set. Yang bangkunya dari sofa, disiapin bantal, makan tinggal nunjuk. Ruangannya AC, enak. Sampai stasiun kita nyetop taksi. Sampai kampung halaman disambut sama ponakan. Sudah kita kumpulin untuk orang-orang kampung kita persen. Kenapa? Gagah, banyak duit, dihormati kita. Itu pulang kampung di dunia. Begitu juga ketika kita pulang kampung ke akhirat, kita bawa banyak bekal amal soleh. Bahagia kita. Ketika kita meninggal, Masya Allah, yang takjiah banyak, orang pada kehilangan. Kenapa? Karena kita orang baik. Yang bacain Yasin banyak, yang doain banyak. Ntar di alam kubur, tahu-tahu kuburan kita terang. Kita heran, apa ini malaikat terang banget kuburan saya? Kata malaikat, ini pahala sedekahmu ketika di dunia. Ditemenin kita sama bidadari cantik. Heran kita, siapa ini malaikat, perempuan cakep banget. Belum pernah saya ngeliat perempuan secakep ini di dunia. Kata malaikat, ini pahala ngajimu dulu ketika di dunia. Ini belum seberapa, lu ngajinya rada males sih. Subhanallah. Entar di padang mahsyar, orang-orang ada yang kelep sama keringetnya, ada yang kepanasan, dia mah kagak adem, tenang. Kenapa? Karena banyak amal. Ketika di yaumil mizan ditimbang amal ibadahnya, amal ibadahnya timbangannya berat ke kanan. Kenapa? Karena banyak amal solehnya. Ketika menyeberangi sirat, orang-orang banyak yang kecemplung ke neraka, dia mah kagak langsung masuk ke surga. Kenapa? Karena banyak amal ibadahnya. Tapi sebaliknya, ketika kita pulang ke akhirat, kita tidak membawa bekal amal soleh, sengsara yang bakal kita dapatkan.